terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara yang hadir untuk mengajak kita merenungkan firman Tuhan di setiap akhir pekan yang indah ini. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, saudara dalam perlindungan dan kasih karunia dari Tuhan semata. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai perenungan kita hari ini, mari terlebih dahulu saya ajak saudara untuk kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Korban puji masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu
sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini di mana kami boleh berjumpa kembali melalui program Rehat ini untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau siapkan hati setiap kami dan Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan sehingga kami pagi hari ini boleh bertumbuh bersama-sama dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Renungan hari ini saya beri judul Larut dalam Pimpinan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, ayat bacaan kita hari ini ada di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 dan 15. Mari siapkan Alkitab saudara, kita baca bersama-sama. Judul perikop adalah Kapal Terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan pada hari ini itu mengisahkan mengenai perjalanan Rasul Paulus menuju Roma. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan bahwa Rasul Paulus akan menjadi saksi di Yerusalem dan juga sampai ke Roma, saudara. Saudara, dalam perjalanannya ini memang status Rasul Paulus adalah sebagai seorang narapidana atau tawanan yang akan menghadap kaisar untuk meminta keadilan, saudara. Namun yang menarik, saudara, yang akan kita renungkan hari ini adalah perjalanan Rasul Paulus menuju ke Roma, Italia ini, saudara. Saudara, dikatakan bahwa Rasul Paulus saat itu dia statusnya adalah seorang tawanan yang dinaikkan kapal untuk menuju ke Roma, saudara. Nah, namun rupanya dalam perjalanan yang sudah mungkin disiapkan sedemikian rupa, karena dikatakan di situ ada 276 orang ya, itu yang naik di atas kapal itu
dan rata-rata adalah narapidana. Kalau kita lihat orang-orang tawanan dulu, kalau sampai ada yang kabur seperti itu, maka petugas yang membawanya ini itu bisa mendapat hukuman yang berat. Makanya saya percaya kalau kita lihat peristiwa ini, tentu saja para petugas yang membawa rombongan termasuk Rasul Paulus ini di dalam kapal sudah mempersiapkan secara matang perjalanan ini, saudara. Namun ada hal yang menarik, saudara. Dalam perjalanan kapal ini, rupanya kapal ini tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan oleh para penjaga, saudara. Dalam perjalanan kapal yang membawa Rasul Paulus ini, saudara, kapal ini rupanya diterpa badai angin yang sangat kuat, yang dikatakan adalah angin timur laut atau disebut juga sebagai angin haluan, saudara. Sehingga menyulitkan para awak kapal untuk mengendalikan kapal ini sesuai dengan rute atau sesuai dengan rencana yang telah mereka perbuat. Saudara, sampai singkat cerita para awak kapal memilih untuk menyerah dan mereka merasa sudah tidak bisa mengendalikan kapal ini. Mereka membiarkan kapal ini terombang-ambing oleh karena angin dan gelombang yang terjadi. Mereka berada di dalam ketidakpastian selama beberapa minggu, dikatakan di situ. Namun pada akhirnya, saudara, mereka terpaksa harus singgah di Pulau Malta terlebih dahulu. Namun yang luar biasa, saudara, meskipun singgah di Pulau Malta ini di luar rencana mereka, namun rupanya ada rencana Tuhan yang luar biasa atas Paulus pada kejadian ini, saudara. Rupanya di sana ada ayah gubernur dari Publius yang sedang sakit. Dan melalui peristiwa ini, saudara, Rasul Paulus mendapat kesempatan untuk dia menjadi saksi Kristus di sana. Dia mendoakan ayah dari gubernur Publius ini dan dikatakan menyembuhkannya, saudara. Sehingga orang-orang banyak yang datang untuk mencari Rasul Paulus pada waktu itu. Ini luar biasa, saudara. Melalui hal ini justru nama Tuhan dimuliakan. Injil diberitakan melalui kesaksian dan pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus menjangkau orang-orang di Pulau Malta ini yang sebetulnya mungkin tidak ada dalam rencana perjalanan Rasul Paulus ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Terkadang kalau kita merenungkan kehidupan kita, mungkin kita juga pernah mengalami hal-hal seperti ini. Kita sudah mempersiapkan rencana yang matang, kita sudah memiliki suatu tujuan yang sudah kita susun sedemikian rupa, namun rupanya saat kita berusaha untuk mencapainya, Tuhan justru izinkan sesuatu hal lain terjadi. Kita justru mungkin diizinkan untuk dihadapkan dengan berbagai halangan, berbagai tantangan, atau justru dalam upaya kita mencapainya, kita justru semakin jalan kita ini melenceng jauh dari apa yang kita sudah rencanakan, saudara. Saudara, terkadang kita harus mau bersikap seperti awak kapal yang menakodai kapal Rasul Paulus ini, saudara. Awak-awak kapal tadi kita lihat mereka akhirnya menyerah dengan kemampuan mereka, keahlian mereka. Kalau kita lihat Rasul Paulus sebelumnya sudah mengingatkan, namun perwira tadi memilih mengikuti awak kapal yang dirasa memiliki kemampuan yang hebat, sehingga mengabaikan nasihat Rasul Paulus. Namun rupanya ada saatnya, saudara, kita belajar itu, saudara. Kita belajar untuk meletakkan kemampuan kita, meletakkan keakuan kita di hadapan Tuhan, dan memilih untuk masuk dalam pimpinan Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa terus masuk di dalam rencana Tuhan, saudara. Dan kita percaya bahwa setiap rencana Tuhan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita itu pasti membawa kebaikan, saudara. Kita bisa lihat di dalam kisah Rasul Paulus ini, peristiwa di Malta
yang mungkin tidak direncanakan oleh Rasul Paulus, tapi justru kita bisa melihat nama Tuhan dimuliakan di situ. Rasul Paulus bisa menjangkau orang-orang di Malta. Rasul Paulus bisa melakukan pelayanannya demi kemuliaan Tuhan di Pulau Malta, pulau yang tidak direncanakan untuk disinggahi Rasul Paulus, saudara. Tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa, yang memiliki setiap rencana yang terbaik bagi setiap umatnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara sedang mengalami perjuangan yang terasa mungkin terlalu berat untuk saudara hadapi, untuk saudara jalani, untuk masuk di dalam rencana saudara? Apakah ada mungkin angin badai atau hambatan atau tantangan atau suatu yang saudara rasa berat, ya, yang sedang berusaha mengubah arah dari rancangan tujuan rencana pribadi saudara? Walaupun mungkin saudara sudah berusaha sekuat tenaga mengarahkan semua kemampuan yang saudara punya, ya, kelebihan-kelebihan saudara, tapi sepertinya tidak ada hasil, atau justru perubahan seperti yang saudara inginkan. Justru mungkin jalan yang saudara rasakan saat ini justru melenceng sudah sangat jauh dari rencana saudara. Maka inilah saatnya saudara untuk kita berhenti mengandalkan kemampuan kita sendiri, dan kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita, membawa kita masuk ke dalam rencananya yang pasti lebih baik bagi kita, saudara. Daripada kita masuk dalam rencana kita yang belum pasti apa yang akan terjadi nanti, saudara, lebih baik kita masuk dalam pimpinan Tuhan, masuk dalam rencananya yang sudah pasti baik dan pasti indah bagi kita, saudara. Tuhan Yesus pun saat berdoa mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kita, saudara. Maka demikian dengan kita, saudara. Kiranya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita, dan kita mau masuk di dalam rencananya Tuhan, mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Dan percayalah saudara, percayalah bahwa rencananya pasti membawa kebaikan bagi setiap kita, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh mau, ya Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami ini terbatas Tuhan, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas Tuhan. Kami memiliki Allah yang pasti memberi yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu selalu membawa damai sejahtera. Mungkin kami belum bisa memahami apa rencana-Mu dalam kehidupan kami yang terjadi, yang boleh Tuhan izinkan kami alami saat ini Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau imani Tuhan, bahwa setiap rancangan yang terjadi dalam kehidupan kami percaya pasti membawa kebaikan bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu saat ini Tuhan, yang di rumah, yang sedang merenungkan firman-Mu, yang memiliki pergumulan-pergumulan, Tuhan sendiri yang akan jawab dan berikan yang terbaik untuk mereka, ya Tuhan. Tuhan, kami percaya saat ini mereka yang sakit Tuhan, kesehatannya terganggu Tuhan, pagi hari ini Tuhan jamah mereka, ya Tuhan. Tuhan pulihkan mereka, ya Tuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik kembali, ya Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka, ya Tuhan. Juga saat ini Tuhan, mungkin mereka yang berbeban berat Tuhan, kami percaya mereka yang mau datang kepada Engkau pagi hari ini, Tuhan berikan kelegaan dan kekuatan yang baru, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah bersama-sama merenungkan pagi hari ini. Saya ingatkan saudara untuk kita boleh mengikuti kebaktian yang akan dilakukan bersama-sama Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara setiap hari Minggu,
ya pada pukul 8 pagi untuk sementara waktu masih digunakan secara online, saudara. Jangan lupa ajak saudara kita, ajak keluarga kita untuk membangun mezbah-mezbah Tuhan di rumah kita masing-masing, bersama-sama beribadah bersama Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara.